So out the door and try to kiss, can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Negara dan konstitusi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Baik Endang Kurnia Ramdhani, yang kedua ada Dina Wimriani, yang ketiga ada Fitria Herawadini, yang keempat ada Iqbal Asali Ahmad, yang kelima ada Leila Inaza, dan yang terakhir ada Laili Nursabila. Di sini kami memiliki dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada negara, yang kedua konstitusi. Negara. Definisi negara ada 4. Pertama, Georgi Jelinek. Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. Kedua, Karenenburg. Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri. Ketiga, Roger V. Saultau. Negara adalah alat atau agensi atau wewenang atau autoriti yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Keempat, Aristoteles. Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Unsur-unsur negara ada 2, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Fungsi negara. Fungsi negara yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo ada 2. Yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial. Yang kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sifat negara. Sifat negara ada 3. Yang pertama adalah memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundang-undangan ditaati. Yang kedua, monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita negara. Yang ketiga, mencakup semuanya. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Definisi konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan, berasal dari kata kerja yaitu konstitur dari bahasa Prancis atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara. Dengan demikian, konstitusi mengandung makna awal permulaan dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah grondwet, yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar ground dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah grondwet menjadi undang-undang dasar. Adapun tujuan konstitusi ada 5, yaitu 1. Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing. 2. Hubungan antara lembaga negara. 3. Hubungan antara lembaga negara atau pemerintah dengan warga negara rakyat. 4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia. 5. Hal-hal yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntunan zaman. Adapun fungsi konstitusi, yaitu fungsi konstitusi adalah mengantarkan cita-cita manusia dalam hidup bernegara. Nilai konstitusi. 1. Nilai normatif, yakni suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat. 2. Nilai nominal, yakni
suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. 3. Nilai semantik, yakni suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Jenis konstitusi: konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis berupa aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Konstitusi Indonesia. Konstitusi tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak tertulis, contohnya 1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. 2. Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang DPR. 3. Pidato Presiden sebagai keterangan pemerintah tentang rancangan anggaran pendapatan belanja negara setiap tahunnya. Mengadili. 1. Katakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan Adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat. Marilah kita bersatu padu untuk Indonesia maju. Komitmen dan agenda politik untuk bisa menyelesaikan RUU ini menjadi undang-undang, dan seharusnya ini menjadi legacy kita semua. Harusnya ini menjadi warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan selama periode ini, yaitu undang-undang yang memang memberikan perlindungan bagi sebagian rakyat Indonesia yang memiliki kerentanan, yang mereka bekerja di bawah